Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansah dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Baiklah, di momen kali ini kita akan mencoba untuk mengomentari video kembali, video yang lagi booming, lagi fenomenal di Indonesia ya. Adapun tema atau judul video yang akan kita komentari yaitu berjudulkan debat antara Kiai Khalil Nafis dengan salah satu dosen yang ngajar di UIN yang bertemakan apakah Panji Gumilang atau Pondok Az-Zaitun itu sesat atau tidak. Baiklah, langsung kita simak saja videonya. Di salah-salah video itu kita akan memberikan gagasan atau komentar kita terhadap video tersebut ya. Kalau ada yang aneh atau kita menyimpulkan dari apa yang disampaikan biar kalian bisa paham dengan cepat ya. Langsung saja kita simak videonya tapi setelah yang satu ini. Satu-satu kita sudah sampaikan, seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu. Kita sudah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas, ya kalau bicara otoritas kepada kita, yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Gitu. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Dan itu tidak sah. Nah kalau itu sampai dia melakukan sah dan meyakini bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki dan Jumatan, itu adalah menjadi kesesatan. Kalau dia hanya melaksanakan itu bisa jadi penyimpangan. Tapi menjadi kesesatan artinya sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh menjadi dibolehkan, itu menjadi sebuah kesesatan. Maka kita minta bertobatlah dalam kasus ini kalau memang dia meyakini. Karena ini tidak dilakukan baru mengatakan nanti kita akan melakukan khutbah Jumat yang wajah adalah perempuan. Kan ini sudah banyak reaksi-reaksi kita sampaikan umpamanya berkenaan dengan fatwanya. Berkenaan nanti dengan penistaan, penodaan seperti hanya mengatakan tadi umpamanya tentang Allah nanti nggak ngerti bahasa Indramayu, itu kan orang yang seperti kita kepada zat yang maha kuasa ya dimisilkan, itu kan kita terasa nih, ini soal rasa ya, nanti bisa diuji di dalam ahli bahasa. Ini apakah benar-benar penodaan atau tidak? Tapi rasa kita sudah merasa ada penodaan itu. Kemudian ketika tafassahu fil majalis, maknanya itu adalah bagaimana Nabi itu dalam majelisnya dilonggarkan karena ada ahli badar yang datang. Kemudian dimaknai dengan Al-Quran yang dia tidak mengikuti pada kaidah-kaidah itu dengan cara sholat yang physical distancing. Dengan yang menjauh begitu. Padahal Nabi sudah mengatakan sawu sufufakum. Sudah suruh rapatkan Nabi. Nabi sudah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, yang seperti ini sedang proses kita naik menjadi fatwa yang kita sampaikan insyaallah. Videonya ya? Iya, kita coba akan ajak Anda pemirsa dan juga Pak Kiai bersama narasumber lainnya. Ini ada satu. Nah, sebelum lanjut guys, kita komentari dulu. Kita ambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Jadi ada 2 poin dari apa yang beliau jelaskan tadi. Ada 2 poin yang kita ambil ya. Jadi yang pertama, kenapa Panji Gumilang itu sesat? Yang pertama yaitu Panji Gumilang memperbolehkan perempuan khotib ketika khutbah Jumat, menjadi khotib ketika khutbah Jumat. Nah itu menurut Panji Gumilang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sedangkan menurut beliau ini itu tidak boleh. Boleh, ini menurut fatwa MUI ya, yang beliau sampaikan bahwasanya boleh perempuan itu jadi khotib dengan syarat anggotanya atau orang yang hadir di ketika hendak sholat Jumat itu perempuan semua. Nah itu boleh menurut fatwa MUI itu. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i tetap nggak boleh. Karena syarat sahnya khutbah Jumat itu
harus 40 laki-laki. Nah, kalau dia ada anak kecil atau perempuan itu tidak dianggap, tidak masuk hitungan ke 40 itu, tetap tidak sah. Mungkin beliau pakai pendapat mazhab lain, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, jadi itu nggak boleh perempuan jadi khotib ketika khutbah Jumat. Yang hadir itu atau yang sholat tersebut yaitu laki-laki. Yang pertama, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau mengatakan Panji Gumilang yaitu dari penjelasan Pak Panji Gumilang yang mengatakan bahwasanya boleh menegakkan sholat dengan ayat tapassahu. Nah, di sini salah. Karena apa? Karena dalil itu bukan untuk memperbolehkan menegakkan sholat. Karena itu di majelis, seperti mana yang disampaikan oleh beliau. Nah itu guys ya, poin dari apa yang beliau sampaikan. Ayolah kita lanjut videonya. Pernyataannya dari pimpinan Ponpes Al Zaitun mengenai MUI yang saat ini sedang menggali kajian. Kita simak berikut ini. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis. AS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Nah, kita skip aja guys ya, biar tidak terlalu panjang durasi video kita. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang ini adalah bahwasanya MUI itu memberikan justifikasi atau memberikan pernyataan bahwasanya Pondok Az-Zaitun sama Pak Panji Gumilang itu sesat tanpa tabayun. Nah, itu inti daripada apa yang beliau jelaskan ya. Itu maksudnya. Baiklah kita dengarkan jawaban Kiai Khalil. Kita langsung ke jawaban beliau ya. Bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim. Jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate. Itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa? Nah, guys, kalau menurut Kiai Khalil Nafis, mereka sudah mengutus tim untuk menanyakan tentang perihal atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang di dunia maya. Jadi beliau memang sudah mengirim tim. Hanya saja Pondok Az-Zaitun ini atau Pak Panji Gumilangnya tidak ada waktu, guys. Sibuk beliau. Jadi menghindar sebenarnya ya. Karena takut. Nah, kita langsung saja jawaban dari dosen UIN. Nah, ini beliau ini dukung Pak Panji Gumilang ini kayaknya. Kita langsung ke beliau ya. Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya disebut berkali-kali oleh Kiai Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam, kalau orang sesat itu adalun, pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Nah, nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh?
Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firman-Nya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista loh. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salahnya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Nah guys, ini kita komentari dulu ya. Jadi beliau ini mengatakan, memberikan argumentasi bahwasannya ketika kita bilang Pak Panji Gumilang itu sesat, maka sesat itu dalam bahasa Arab dolun ya. Dolun itu pasti masuk neraka. Nah, ini menurut beliau, dolun itu orang sesat itu pasti masuk neraka. Dan yang berhak memutuskan orang itu masuk neraka atau surga hanya yang memiliki surga dan neraka, yaitu Allah yang berhak memberikan justifikasi tersebut, stempel tersebut ya. Itu menurut beliau. Jadi kita komentar guys. Beliau ini, Pak Panji Gumilang, kenapa dibilang sesat? Karena menentang apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, ya kan? Nah, di sini dibilang sesat. Jadi yang bilang sesat itu bukan kita sebenarnya, baginda Nabi sendiri yang bilang sesat secara tidak langsung, ya kan? Kalau kita putar itu akan seakan-akan mengatakan bahwasanya Pak Panji Gumilang itu sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan koridor syar'i, koridor agama. Misalnya Al-Quran bilang zina itu haram, ya kan? Hukumnya apa? Yaitu dengan cara kalau yang belum nikah dengan dicambuk. Nah, sedangkan Pak Panji Gumilang ini mengatakan bahwasanya boleh diganti, yaitu dengan bayar uang. Nah, ini kan sesat. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Yang bilang sesat itu bukan kita, yaitu Allah sendiri. Kenapa? Karena dia menentang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau ini. Terus katanya agama itu tidak bisa dinodai. Kalau agamanya, ya, undang-undangnya ibarat kata atau penjelasannya dalam agama itu tetap suci. Cuman kenapa dia bisa ternodai, ternistai? Karena ada oknum-oknum, contoh seperti Pak Panji Gumilang ini, yang menyala-nyalai agama tersebut. Sehingga orang yang tidak paham dengan syariat Islam atau agama Islam percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang. Sehingga dia ngikut, ya kan, ngikut Pak Panji Gumilang. Nah, ketika dia ngikut Pak Panji Gumilang, dengan argumentasinya, dengan egoisnya, dia mengatakan ini boleh, ya kan? Nah, sehingga agama ini orang bingung, orang awam ini ya, khususnya orang awam yang tidak terlalu paham dengan syariat Islam dan dia Muslim, dia bingung mana nih yang benar, mana nih yang salah. Kan jadi agama di sini ternodai, gitu Pak sebenarnya. Nah, kita lanjutkan videonya ya. Boleh saya jawab? Silakan. Ya. Baik. Kata nista itu sudah ada kok, di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sering mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka, dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Coba sekarang. Nah, ini bagus nih jawabannya
Khalil Nafis ini. Beliau bahwasanya Allah itu seperti mana yang sudah kita jelaskan ya, sama. Jadi beliau ini mengatakan bahwasanya Allah itu sudah memberikan cara-cara di dalam agama, dalam kita beragama memberikan cara. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan cara apa yang disampaikan oleh Allah serta baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita telah tersesat atau tidak sesuai dengan agama, ya kan, agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Maka sah dan boleh kita bilang orang tersebut tersesat atau sesat karena tidak sesuai dengan koridor syar'i. Seperti yang mana kita sudah sampaikan ya, sama. Kita lanjutkan aja. Tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya. Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina. Nah, dosen UIN ini guys, dia nyamain antara orang sesat pasti masuk neraka dengan sesat. Jadi orang masuk neraka dengan sesat. Nah, ini disamain oleh beliau. Jadi kalau orang sesat itu pasti masuk neraka. Nggak kayak gitu konteksnya. Siapa nama beliau ini ya, dosen UIN ini. Nggak kayak gitu Pak. Jadi sesat itu orang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, ya kan? Sesat itu masuk daripada penjelasan tersesat atau sesat, ya kan? Dan orang ini kalau bertaubat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga. Tapi kalau di akhir hayatnya dia sampai tidak kembali kepada ajaran agama Islam yang benar, maka dia akan masuk neraka, tentu masuk neraka. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia tidak taubat. Sampai akhir hayat dia tidak taubat. Ketentuan orang itu masuk surga atau neraka yaitu ketika akhir hayatnya. Kalau di akhir hayatnya dia dalam keadaan bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala dia masuk surga. Dan sebaliknya, kalau di akhir hayatnya dia tidak mau taubat, tetap dalam kesalahannya, tetap dalam keegoisannya, tetap dalam kesesatannya, tentu dan pasti dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak sesuai koridor syar'i, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba banyak deh, coba tonton video-video Pak Panji Gumilang ketika ceramah atau ketika memberikan motivasi atau ketika memberikan sebuah wejangan, ya kan? Itu banyak kesesatan yang disampaikan oleh beliau. Nah, itu disinilah tugas MUI untuk melaporkan sebenarnya. Kalau beliau nggak mau dinasihatin, tidak mau diberikan arahan, tidak mau disuruh bertaubat, maka pakai jalur hukum, ya kan? Di sini MUI, Majelis Ulama Indonesia, berhak untuk melaporkan Pak Panji Gumilang tersebut. Kenapa? Karena beliau udah nggak mau kan, kita udah ajak baik-baik nggak mau, kita suruh bertaubat tidak mau, ya terpaksa kita pakai jalur hukum. Nah, terus beliau ini memberikan analogis ya, memberikan contoh. Orang kenapa Pak Panji Gumilang itu nggak dikatakan atau dinyatakan sebagai fasik saja? Nah, ini beda Pak, ya, ini beda. Orang fasik itu dia tahu kalau perbuatannya ini salah, tapi dia tetap melakukan. Ingat, orang ini tahu kalau perbuatan itu salah, tapi dia tetap melakukan. Sedangkan Pak Panji Gumilang ini memberikan argumentasi bahwasannya perbuatan yang salah itu benar. Ya kan? Perbuatan yang salah itu benar menurut Pak Panji Gumilang. Nah, di sini letak kesesatan beliau, tersesatnya beliau. Kenapa? Karena dia memperbolehkan sesuatu yang sudah semua ulama sepakat hukumnya haram, atau dia harus diberikan sanksi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Pak Panji Gumilang tidak seperti mana yang disampaikan oleh ulama. Ingat, ulama itu warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Agar kita bisa tahu koridor syar'i atau agama Islam atau syariat Islam, tentunya kita bertanya kepada orang yang ahli. Siapa yang ahli? Yaitu ulama. Maka kita bertanya kepada ulama. Itu ya komentar daripada debat ini. Sebenarnya dosen UIN ini kalau saya lihat tidak terlalu memahami tentang syariat Islam, ya, tentang agama Islam. Karena beliau mengartikan fasik, sesat aja tidak sesuai, salah. Menurut saya salah dia. Beserta kalau beliau mau adu argumentasi, silakan
berikan saya buku-bukunya, kita balas tentunya dengan argumentasi yang kuat, ya kan? Nah, cuman karena beliau hanya menjelaskan tanpa sandaran buku atau tanpa bukti ilmiah, maka kita bantah juga seperti mana yang beliau sampaikan, ya. Jadi sangat salah sekali. Sedangkan kayak Khalil Nafis ini menyampaikan fakta yang memang ada dalam koridor syar'i, seperti mana dalam kitab Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi, atau di syarahnya itu Mughni Mukhtar, atau dalam Tuhfah, atau di kitab-kitab lainnya yang yang menjelaskan tentang apa itu ilmu agama atau ilmu fikih, ya kan? Karena banyak kesalahan-kesalahan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang itu tidak sesuai dengan ulama-ulama fikih tersebut. Kita bisa menghukumi syariah atau bisa menghukumi perbuatan itu salah atau benar, yaitu dengan cara mempelajari ilmu yang namanya ilmu fikih atau ilmu syariat, ilmu yang nampak, ya kan? Nah, mungkin silakan kalian komen ya di bawah. Jikalau ada pernyataan saya yang salah atau komentar dari apa yang saya komentari itu ada yang salah, silakan kalian komentari balik, nggak jadi masalah. Atau ada yang aneh daripada dosen Win ini ya, yang disampaikan oleh dia ini ada yang aneh, silakan kalian komentari juga, nggak apa-apa di bawah. Atau misalnya kayak Khalil Nafis ada yang salah, silakan kalian komentari juga, nggak jadi masalah. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video yang dapat kita sampaikan. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhir kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.